وفروعهم ثم إلى حضرة جميع الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وأصولهم وفروعهم وخصوصا إلى حضرة جميع الأولياء والعلماء وجميع المشايخ وجميع مؤسسي معهد دار العلوم وأصولهم وفروعهم ثم إلى حضرة جميع المفسرين والمحدثين والمجتهدين والفقهاء والعلماء والقراء والحفاظ وجميع المصنفين والمؤلفين وجميع سادة الصوفية المحققين وأصولهم وفروعهم وخصوصا إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الشيخ العلامة الشيخ أبي شجاع الأصفهاني والشيخ العلامة الشيخ ابن قاسم الغزي والشيخ العلامة الشيخ إبراهيم البيجوري والشيخ العلامة السيد علوي أبو بكر محمد السقاف وأصولهم وفروعهم ثم إلى حضرة Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi thumma ila hadrati Kiai Haji Muhammad Aisyah Hazik wa usulihi wa furu'ihi thumma ila hadrati walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum thumma ila hadrati jami'il awliya min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa usulihim wa furu'ihim ثم إلى حضرة جميع أجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ومعلمين وأساتذتنا وجميع تلاميذنا شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تعدوان maksudkan dawuhipun Fadlatul Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim wala ta'duwan lan ojo ngengoaken sira ainaka ing mripat loro sira. Janganlah kamu terlalu tertarik, okay. Kedua matamu tertarik anhum ngeten nggih. Wala ta'duan lan ojo ngengokaken, maksudnya jangan memalingkan pandangan kamu, ya. Wala ta'duan lan ojo ngengokaken, ngengokno iku artine memalingkan, ya. Janganlah kamu memalingkan ainaka ing mripat loro sira anhum saking wong ahli ilmu. Jadi rujuknya ke ruwatul ilmi, orang-orang yang meriwayatkan ilmu atau ahli ilmu. Fa innahu mongko sak temene ahlul ilmi utawa ruwatul ilmi iku nujumu huda nggih. Iku kaya pira-pira bintange petunjuk. Lintang bintang kang dadi napa petunjuk. In ghaba lamun ilang najmun apa siji lintang. In ghaba lamun ilang tidak terlihat, ya, najmun apa suwijine lintang bada mongko ketok
Bada mongko jelas najmun apa bintang kang liyane. Fa wallahi mongko demi Allah, laula lamun ora ono al ilmu utawi ilmu, laula lamun ora al ilmu utawi ilmu, iku ma ittadhaha, mattadhaha iku ora bakal ketok, ora bakal pertelo, ya, ora bakal jelas apa al-huda pituduh, al-huda apa pituduh, wala laha lan ora pertelo lan ora jelas min ghaibil umuri saking ghaibe pira-pira perkara, min ghaibil umuri saking ghaibe pira-pira perkara, lana keduwe kita, lana keduwe kita apa rasmun tondo, apa rasmun tondo utawa tenger. Dawuhnya Abu Muslim Al-Khawlani dalam sebuah syairnya, janganlah kamu, pandangan kamu berpaling daripada ulama. Kenapa disebutkan di sini fa innahum nujumu huda? Karena ulama adalah laksana bintang-bintang yang memberikan petunjuk, terutama petunjuk jalan menuju kepada Allah. Kalau mungkin sampean takoki ekonomi teorine piye, takone ulama gak paham. Tapi kalau kamu tanya kepada ulama, bagaimana saya ini, bagaimana caranya dekat dengan Allah, menuju kepada Allah, maka insya Allah mereka akan memberikan petunjuk. Kenapa? Karena memang sudah bidangnya. Kalau tanya tentang ekonomi, bisnis, ya tanya kepada ekonom, kepada bisnismen. Nah, gitu ya. Jadi semua ada bidangnya masing-masing. Maksudnya di sini bintang, laksana bintang sebagai petunjuk itu adalah ulama-ulama yang kompeten dalam bidang agama, bidang syariat. In ghaba najmun bada najmun. Jadi ulama itu misalnya satu wafat, maka itu pasti Allah Ta'ala menggantikan yang lain. Jadi seumpama ada seorang ulama wafat, itu pasti Allah Ta'ala sudah menyiapkan penggantinya ulama yang wafat itu. Entah siapa, itu sudah pasti. In ghaba najmun, kalau ada satu bintang yang redup atau hilang, maka tentu ada bintang yang lain yang menggantikan bintang yang redup tadi. Kalau ada ulama yang meninggal, yang wafat, pasti Allah Ta'ala mengganti ulama yang akan muncul berikutnya. Dawuhnya beliau, demi Allah, seandainya tidak ada ilmu, ilmu agama maksudnya, maka petunjuk, sebuah petunjuk itu tidak akan terlihat. Tidak ada petunjuk. Kenapa? Ilmu tidak ada. Bagaimana ada petunjuk jalan mengenal Allah, mengetahui jalan menuju Allah, sedangkan ilmu itu tidak ada? Maka ilmu sangat penting perannya dalam petunjuk kita untuk menuju kepada Allah. Wa qala lan dawu sapa Ka'bul Ahbar, Imam Ka'bul Ahbar radhiyallahu anhu, lau anna lamun sak temene sawaba majlisil ulama, ganjarane majlise ulama.
Bada iku ketok, bada iku jelas. Linnasi kedue menungso, laqtatalu mongko temen-temen paten pinaten. Paten pinaten iku ngerti? Saling bunuh membunuh. Laqtatalu mongko temen-temen paten pinaten sapa menungso alaihi ing atase ganjaran, ing atase thawab. Hatta yatruka hingga ninggal, melepaskan sapa kullu dzi imaratin saben-saben wong kang duwe jabatan. Hatta yatruka hingga ninggalaken, melepaskan sapa kullu dzi imaratin wong kang anduweni napa jabatan utawa pangkat. Meninggalkan apanya? Imaratahu ing pangkate kullu, ing pangkate wong sing duwe pangkat mau. Wa kullu dzi suqin suqahu, lan bakal ninggal sapa saben-saben wong kang anduweni pasar. Ninggalno napa? Suqahu ing pasare, ya kulli dzi suqin, pasarnya orang yang memiliki pasar. Ini dawuhnya beliau Ka'bul Ahbar dawuh, seandainya pahalanya hadir di dalam majelisnya ulama, ikut ngaji, menimba ilmu kepada ulama, itu seandainya pahalanya itu ditampakkan ketok, ya, maka manusia ini akan saling berebut, akan saling bertikai, akan saling membunuh. Maka kenapa? Rebutan pahalanya majelis ilmunya ulama. Sampai-sampai diibaratkan bisa jadi nanti orang yang memiliki jabatan itu akan menanggalkan jabatannya, akan melepas jabatannya demi napa? Menghadiri majelisnya ulama. Dan orang yang memiliki pasar, katanya mungkin punya toko atau punya jualan di pasar, dia akan meninggalkan pasarnya demi untuk mengambil pahalanya menghadiri majelisnya para ulama. Nah, karena nggak kelihatan, maka dari itu ya seakan-akan tidak ada apa-apanya. Nah, gaya apa ngaji rek? Apa sih manfaatnya ngaji ku? Ya mek lungguh-lungguh tok ngrungokno. Ya, padahal di dalamnya itu banyak manfaatnya dan pahalanya. Karena nggak kelihatan. Contohnya kayak wong sholat, nggih. Karena sholat itu pahalanya nggak diperlihatkan sama Allah. Hadiahnya nggak diperlihatkan sama, makanya orang-orang itu ya aras-arasan. Kita ini aras-arasan ngelakoni sholat. Karena apa? Nggak ketok pahalanya. Coba kalau diperlihatkan pahalanya itu kelihatan meripat. Ya, misalnya kalau sholat ya duhur pahalanya adalah 1 M, langsung gak usah kerja, sholat wae ya enak, maka gak usah kerja. Kenapa? Ditinggalkan kerjanya. Kerja paling sholat UMR 4 juta, paling mentok Jawa Timur, gak sampai malah ya. Ditinggalkan. Sholat duhur dapat uang 1 miliar, ya mending nopo? Gak usah kerja, sholat wae enak ya kan gitu nggih. Nah, gara-gara nggak diperlihatkan itu pahala, maka seakan-akan sholat, puasa, ngaji itu tidak profitable, tidak mengandung keuntungan. Ngapain ikut ngaji? Ngapain hadir ngaji? Ngapain ikut taraweh? Ya paling ngono-ngono wae kan ngoten nggih. Nah, kenapa? Karena Allah Ta'ala merahasiakan apa? Pahalanya. Kayak apa sholat duha? Oh, sholat duha ngono wae kan ngoten. Karena kita nggak tahu hakikat pahalanya.
Coba kalau ditampakkan itu, ya, bukan hanya 1 M, ya, misalnya surga misalnya. Gara-gara kita itu nggak tahu surga seperti apa, jadi ya tidak ada motivasi ke sana kan, ngoten nggih. Nah, coba kalau misalnya sholat duhur berjamaah, pahalanya dapat sepeda motor Honda Beat, nah, misalnya. Ya rebutan wong-wong ya. Saya neng sawah ditinggalno sawahe, apa jamaah oleh Honda Beat. Nah, kan ngoten nggih. Nah, itu gara-gara apa? Enggak ditampakkan pahalanya. Sama seperti ilmu itu seperti itu nggih. Nah, seandainya ditampakkan oleh Allah Ta'ala, maka niscaya orang-orang akan merebutkan pahala tersebut. Sehingga apa? Yang punya jabatan ditinggalkan, yang punya dagangan ditinggalkan, yang punya kerjaan demi merebut pahalanya majelisnya ulama. Wa qala lan dawu sapa ba'dus salafi, sebagian ulama salaf, ulama kuno. Ya, ulama kuno nggih. Khairul mawahibi utawi luweh bagus-baguse pemberian. Mawahib itu artinya pemberian, jamak dari kata mauhibah. Mauhibah itu mawahib. Api-apike pemberian niku napa teruse ulama-ulama kuno? Al-aqlu iku akal. Artinya napa? Duwe ilmu. Akale urip, nek akale urip iso nrimo ilmu. Itu sebaik-baiknya apa? Pemberian dari Allah. Wa syarrul masaibi utawi luweh elek-eleke musibah, sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya musibah, kata beliau napa? Al jahlu iku kebodohan. Tidak ada musibah yang paling besar melebihi napa? Orang yang tidak berilmu, orang yang bodoh. Nah, sampean ini termasuk masya Allah nggih, kudu syukur ditakdir Allah Subhanahu wa taala saged melanjutkan menuntut ilmu. Iso sekolah nggih, iso melok ngaji, iso kumpul karo para kiai, iku termasuk khairul mawahib, sebaik-baiknya apa? Pemberian dari Allah. Karena ini tidak sembarang orang dipilih sama Allah. Berarti Allah Ta'ala mengendaki sampean api. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Wong sing dikehendaki Allah Ta'ala itu api, maka dia akan dipahamkan untuk urusan agamanya. Wa qala lan dawu sapa ba'dhum, sebagian ulama, al ilmu utawi ilmu iku amanun, dadi amane, min kaidis syaiton, saking godone setan. Ilmu itu terus ulama napa? Sebagai benteng dari godaan setan. Maksudnya piye, Mas? Ana wong sing berilmu sama orang ahli ibadah. Ini kira-kira nek digodha setan iku gampang wong sing ahli ibadah yang tanpa ilmu, daripada ada orang tidur tapi orang ini berilmu. Nah, setan luwih gampang godha wong sing ibadah iki tapi gak duwe ilmu. Kenapa? Dia gampang digoda, akhirnya muncul riya. Sifat riya dalam hati, ya pamer. Muncul sifat sombong. Gara-gara apa? Tidak berilmu, jadi gampang digoda, gampang diiming-imingi karo setan. Ketoke ibadah. Nah, tapi bahaya juga. Artinya apa? Kalau dia ibadahnya tanpa ilmu, ini bahaya. Ya, gampang kena tipu oleh syaitan. Pertama niku nggih, wa khirzun lan dadi benteng. Ilmu itu menjadi benteng min kaidil hasud,
saking godhone wong kang iri. Ilmu juga merupakan apa? Benteng daripada godaan orang-orang yang iri. Tapi ingat dawuhnya Rasulullah, tidak ada sesuatu di dunia ini yang diiri kecuali dua. Yang sering menjadi objek orang itu iri dua. Perhatikan, yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah napa jenenge? Harta. Ilmu dan harta. Wong sugih iku diireni. Wong pinter diireni. Mesti ana wong pinter mesti iri orang itu melihat. Ya Allah, orang iku pinter rek, ya bocah iku pintere, arek iku pintere, alim, pinter, prestasi. Itu masih ada orang-orang yang iri, kepengen seperti dia. Yang kedua adalah harta. Nah, harta ini apa? Sering menjadi objek orang iri. Ya, tonggone tuku sepeda anyar, yo iri. Tonggone tuku kulkas anyar, yo iri. Tonggone bangun omah anyar, yo iri tonggone. Nah, harta dan ilmu ini dua hal yang sering dibuat iri oleh orang atau manusia. Wa dalilul aqli, ilmu itu jadi apa? Bukti atau tondone akal. Wa unsyidalan den tembangaken, dinyanyikan fi maknahu apa ing dalem maknane qaul dawuh niki nggih. Ma ahsanal akala, ma apa suwiji-wiji ahsana iku nggawe ahsana iku nggawa aken baguse, nggawa oleh bagusake ya. Gawa itu artinya apa? Heran. Ahsana iku gawa oleh bagusake apa ma al akala ing akal. Ini dalam ilmu nahwu namanya sighat at-ta'ajjub, yaitu sighat kalimat yang digunakan untuk kata-kata heran. Ma ahsanal aqla, alangkah bagusnya akal itu. Misalnya ma akrama Zaidan, alangkah dermawannya Zaid itu. Ma ahsanal aqla, alangkah bagusnya akal itu. Paham nggih? Jadi akal itu dipuji karena apa? Karena orang yang memiliki akal, akalnya fungsi, itu orang yang cerdas, orang yang bagus. Makanya apa? Di Al-Qur'an banyak lafaz-lafaz yang menjelaskan apa? Tentang akal. Untuk menggunakan akal, la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, berpikir, memaksimalkan otak, akal, itu dalam rangka apa? Sebagai pemberian Allah Ta'ala yang harus digunakan. Wal mahmudu utawi kang terpuji man iku wong aqala kang duweni akal sapa man. Orang itu dikatakan terpuji kalau dia memfungsikan akalnya. Sampeyan kula kabeh iki termasuk manusia pilihan, makhluk pilihan. Kenapa? Karena diberikan Allah Ta'ala yaitu berupa akal untuk berpikir, untuk menimbang baik dan buruk. Nggih. Nek kewan, hayawan, hewan nggak dikasih. Hewan itu dikasih otak tapi nggak dikasih akal, hanya dikasih insting. Yo mangan, ngombe, kawin, gitu-gitu aja. Ya. Tapi manusia beda. Selain dikasih otak, tapi dikasih Allah Ta'ala yang bernama akal tadi. Wa akbahal jahla, lan gawa oleh ngelek-ngelek apa ma, gawa oleh ngelek-ngelek, maksudnya apa?
alangkah buruknya al-jahla ing kebodohan, alangkah jeleknya, alangkah buruknya yang dinamakan kebodohan itu. Lawan katanya akal itu jahil, ya. Wal mazmumu utawi kang den napa paido, yang dicaci, yang dianggap buruk, man iku wong jahila kang bodoh sapa man. Jadi orang yang bodoh itu dianggap mazmum, ya, tidak bagus, ya, dianggap jelek. Kenapa? Dia tidak menfungsikan akalnya sehingga dia bodoh. Falaisa mongko ora ana yasluhu bagus nutqul mar'i apa gunemane wong. Guneman iku pembicaraan. Fi jadalin ing dalem debat. Jadal itu debat. Dawuhnya di sini dikatakan maka tidak ada bagus-bagusnya ucapan orang itu yang digunakan dalam debat. Ya. Debat tapi debat sing gak ono manfaate lho nggih. Eker-ekeran, ayel-ayelan sing gak ono manfaate. Tapi kalau debat ilmiah boleh-boleh saja. Karena apa? Saling memberikan atau menyodorkan argumen, dalil, itu tidak masalah, ya. Dan itu ada ilmunya, ilmu jadal, ilmu debat itu ada, ya. Para ulama-ulama mantik seperti Imam Ghazali, ya, Imam Ibnu Sina misalnya, kemudian Imam Ibnu Khaldun, itu membahas ilmu mantik, ya, logika, bagaimana cara mendebat dan didebat, ya, bagaimana cara menghadapinya, ya, logika itu seperti apa. Yang tidak bagus itu ketika apa? Orang bicara dalam debat yang tidak ada manfaatnya. Ya, debat ilmu gak masalah, ya. Biasanya kan orang ya dilombakan debat ilmiah itu apa, tidak masalah. Yang penting apa? Ada nilai ilmunya, ada nilai manfaatnya, okay. Wal jahlu utawi bodoh yufsidu iku iso ngrusak apa jahil. Yufsidu iku iso ngrusak apa jahil hu ing wong, ing mar'u mau nggih. Mar'u itu artinya orang. Yauman ing dalem suwijine dina. Idza suila nalikane den takoni sapa almar'u. Orang bodoh itu akan merusak dirinya, kebodohan itu akan merusak diri seseorang apabila dia diberi pertanyaan. Maka dia akan jawab secara ngawur. Kenapa? Karena nggak ada ilmunya. Karena bodoh. Makanya Allah Ta'ala niku dawuh fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang ahlaz zikri, orang yang ahli ilmu. Az-zikri teng mriki maksudnya bukan ahli zikir, ya, ahli ilmu. Kalau Anda tidak in kuntum la ta'lamun. Makanya apa? Ketika tanya itu harus kepada orang yang alim, orang yang ngerti. Kalau orang bodoh ditanya, bahaya nanti. Ya, satu bahayanya apa? Dia misalnya ya memaksakan menjawab, maka akan menyesatkan orang lain. Ya, orang ngerti tapi dijawab. Ini kan bisa bahaya, menyesatkan orang yang bertanya. Dia sesat dan menyesatkan, memberikan fatwa-fatwa yang enggak jelas. Ya, jawaban-jawaban ngawur. Kenapa? Karena nggak berilmu. Nggih. Makanya dituntut menjadi orang yang pinter. Kenapa? Karena supaya nanti kalau ada orang tanya, iku iso jawab. Kalaupun toh dia nggak bisa jawab, maka dia diam. Maka dia diam. Itu tandanya orang alim. Ya, ketika dia ditanya,
itu kalau nggak bisa, memang nggak bisa, maka dia mengatakan inni la a'lam, saya tidak tahu. Beda dengan orang bodoh. Nah, orang bodoh ini biasanya sok-sokan, merasa dirinya bodoh tapi tidak tahu kebodohannya, ya, sehingga apa, ketika ditanya dia kalau nggak bisa jawab malu, akhirnya memaksa jawab. Terus apa hasilnya? Dia akan menyesatkan orang lain. Nah, makanya anak-anakku semuanya, tidak semua pertanyaan itu harus kamu jawab, ya. Kalau Anda tidak tahu, katakan saya tidak tahu, jangan memaksa menjawab, ya. Apa itu bisa membuat fatal, bisa menyesatkan orang banyak, ya. Nah, jangankan kapasitasnya, levelnya kita, Imam Malik, ya, para ulama, ya, itu ketika ditanya suatu masalah, bukan hanya satu, beberapa masalah, itu nggak tahu, maka mengatakan inilah a'lam, saya tidak tahu. Ya, ini jujur. Ya, ini namanya amanah ilmiah. Amanat keilmuan harus disampaikan apa adanya. Nek sampean tahu, katakan saya tahu. Jawabannya ini. Kalau nggak tahu, ya mohon maaf, saya nggak tahu. Ya, maka itu lebih berwibawa. Jangan takut dikatakan, oh, bocah kok mari mondo kok ditakoi gak iso, goblok berarti. Jangan merasa seperti itu, karena itu memang amanah. Tidak boleh kita menjawab sembarangan. Nah, tapi ya paling tidak kita sebagai seorang yang terpelajar harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Misalnya ada pertanyaan 10 katakanlah, ya. Nah, itu minimal kalau kita bisa jawab 5 itu sudah bagus, ya. Yang 5 kita nggak tahu, ya nggak apa-apa. Atau sampai kita kayak 10 permasalahan nggak tahu semua, loh, ini bahaya ini kan, ya. Nah, terus sekolah itu biyen piye iku, kok gak iso blas iku kan, ngoten akhirnya kan, nggih. Nah, minimal kalau ada pertanyaan 10 misalnya, paling tidak separuh itu atau ada yang kita jawab, nggih. Jangan sampai tidak sama sekali. Nanti persepsinya orang itu ke kita ini ya macam-macam nanti, ya. Oh, mari di pondokno kok gak iso apa-apa kan, ngoten nggih. Nah, makanya harus pinter, ya, serius dalam mencari ilmu. Wal ilmu utawi ilmu iku asyrafu syai'in, luwe bagus-baguse suwiji-wiji, nala kang oleh, kang mendapatkan hu ing syai', nala kang mendapatkan merkoleh hu ing syai' sapa rajulun wong lanang. Ilmu adalah perkara yang paling bagus, ya, di antara yang didapatkan oleh seseorang. Dapat ilmu sama dapat harta, bagusan mana? Mulia mana? Mulia dapat ilmu, karena ilmu bisa menghasilkan harta. Tapi kalau harta, ya, tidak bisa menghasilkan ilmu. Man utawi sabane wong lam yakun ora ono fihi iku ing dalem man ilmun utawi ilmu. Barang siapa yang tidak memiliki ilmu, dawuhnya di sini, lam yakun mongko ora ono sapa man iku rajulan wong lanang, maka dia tidak disebut orang laki-laki. Artinya apa? Dia tidak disebut orang yang betul-betul menjadi laki-laki, ya. Jadi dikatakan rojul, orang laki-laki, orang yang beneran itu kalau dia berilmu, ya. Ta'allam belajar sira al-ilma ing ilmu wa amal lan ngamalo sira. Ta'allam belajar sira al-ilma ing ilmu wa amal lan ngamalo sira. Ya akhi he dulur ingsun, bihi kelawan ilmu,
Fal ilmu mongko utawi ilmu iku zainun dadi hiasan, dadi apa penghias liman keduwe wong bil ilmi kelawan ilmu qad amila teman-teman ngamalno sapa man qad amila teman-teman ngamalno sapa man belajar tuntutlah ilmu wahai saudaraku dan jangan lupa amalkan. Nek wis oleh ilmu ojo ditumpuk terus tapi diamalno. Oke, meskipun itu tidak semuanya, pokoknya harus ada pengamalannya. Kenapa? Karena ilmu itu niscaya merupakan apa? Zainun, seperti penghias bagi orang yang berilmu, ya. Dan juga penghias bagi orang yang mengamalkan ilmu. Wong duwe ilmu iku api, indah, nggih. Luwih apik maneh nek diamalno. Ibaratnya sempurna, nggih. Wa an Mu'adz bin Jabal lan saking Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dawuhnya Mu'adz bin Jabal ta'allamu belajar sira kabeh al-ilma ing ilmu fa inna ta'allumahu mongko sak temene belajar ilmu mongko sak temene belajar ilmu iku hasanatun dadi kebagusan. Belajarlah ilmu wahai anak-anakku. Kenapa? Karena belajar ilmu merupakan suatu kebaikan tersendiri. Wa talabuhu utawi golek ilmu iku ibadatun rupa ibadah. Mencari ilmu itu dinilai sebagai ibadah, nggih. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ibadah itu bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja, bukan hanya zakat, bukan hanya haji, bukan hanya umroh, tapi mencari ilmu, golek ilmu mondok iku jenenge yo ibadah. Nah, ibadah itu berarti bernilai pahala. Apa meneh mondoke sungguh-sungguh ikhlas karena Allah. Wa muzakaratuhu utawi sinau ilmu, muzakarah deres ilmu iku tasbihun dadi tasbih. Sampeyan belajar teng sekolah, belajar teng madrasah diniyah, nggih. Kemudian mengulang pelajarannya, diwaca maneh, mari diulang guru ning sekolahan mau diwaca maneh ning pondok, ning asrama, maka belajarnya tadi dikatakan nilainya seperti Anda membaca tasbih. Nggih, subhanallah. Iku wis padha karo sampe nek sinau, nggih. Nah, makane aja ninggalno sinau, nggih. Dadi aja sampai mari sekolah tasnya didekek wis ilang. Nek sinau mek ana PR tok, iku kadang-kadang PR-e gak dikerjakno, terus dikerjakno ning sekolahan. Nyonto pisan nggone koncone. Ah, wis topak iku wis ya. Lah terus kapan sinaune? Nggih. Waduh, pegel niku kula, capek kula, ngantuk. Ya memang seperti itu. Di dunia ini tepatnya capek. Ora ono ceritane ning donya iki enak. Nggih. Engko sampeyan wis lulus kuliah, ya luwih pegel maneh, akeh tugas. Ya kan? Mari kuliah, golek kerjaan, ya pegel maneh. Ngalor ngidul, ngelamar kono, ngelamar kene. Engko wis oleh pekerjaan, ono tugas dari pekerjaannya, ya capek lagi. Kerja 3 tahun rabi, duwe anak, duwe bojo, ya pegel maneh, ngrumat bojo, ngrumat anak, ngrumat keluarga.
Ngoten. Terus sampai kapan? Ya sampai mati pegel. Karena apa? Hidup itu tidak ada ceritanya santai. Ya, berpacu dengan waktu. Waktu kita sedikit. Sedangkan tugas kita itu banyak. Nggih. Jadi nek gelem enak itu besok di akhirat. Wes santai. Kalau ngerasane selesai sudah. Karena apa? Di akhirat bukan tempatnya capek, tapi tempatnya enak. Nah, dunia iki nggone gak enak, nggone pegel, nggone ngantuk. Yo. Ya seperti itu harus kita paksa. Ya. Nanti udah sampai ninggalno sinau, Mas. Ya, sinau itu sebagai pengikat apa yang sudah kita dapatkan. Ibaratnya sampean itu berburu, ya. Golek napa jenenge? Hewan buruan, katakanlah golek manuk ya, golek manuk ning alas ya, manuk sing apik-apik iku sampean cekel misale. Wis oleh pegel kabeh, awake lara kabeh, mari ngono oleh disulno maneh. Lah kak goblok iki jenenge ya. Pegel-pegel, contohnya sampean mancing iwak nang tambak, nang kali, nang laut, wis oleh sak timbo. Mari ngono timbone ditumplek nang nggone segara maneh. Iki berarti goblok atau bener iki? Nah, sama kita mencari ilmu itu jangan sampai dilupakan. Wis kesel-kesel, mari ngono ditinggalno lali pelajarane. Apa wingi pelajarane? Gak ngerti. Nggih. Sehingga ketika pas ujian mau welu sirahe malam ujian itu belajar Pak buka. Kenapa? Karena belajarnya itu dirapel, pegel. Ngerti dirapel ya? Langsung di blek satu hari, SKS, sistem kebut satu malam. Ya pegel sampean. Tapi kalau tiap hari dipelajari enteng, Mas. Contohnya ya saya kasih contoh. Misalnya hari ini pada bab 1 ya. Selesai di sekolahan, sampai di rumah di asrama dipelajari, dibuka lagi. Apa sing di sampai no Pak Guru, Ibu Guru mau pelajari mana? Diwaca, nggih. Disinaoni. Nah, kemudian kalau itu berlaku setiap hari, besok nggih ngoten ada materi baru sampeyan di rumah pelajari. Sehingga Pak pada waktunya ujian sampeyan enak, nyantai wis. Sudah mengkredit, sudah apa? Nyicil wisan, nggih. Tapi nek wis gak tau disinaoni, lali kabeh pelajaran. Lah pas ujian bingung. Akhirnya jalan pintasnya apa? Delok koncone. Ngono akhirnya ya delok nggone koncone. Nah, ini kan tidak bagus seperti ini nggih. Nah. Wal bahthu sedikit lagi. Wal bahthu lan meneliti, mencari, sinau anhu sange ilmu iku jihadun, koyok jihad. Wis gak usah perang, wis gak usah perang bom-boman, gak usah. Sampean belajar sing serius itu pahalanya seperti pahala jihad fisabilillah, perang di jalan Allah. Wa bazluhu qurbatun, wa bazluhu lan mengupayakan ilmu. Sampean berusaha mencari ilmu, mengupayakan jerih payah Anda, uangnya, tenaganya, itu namanya badluhu, nggih. Mencurahkan tenaganya, mencurahkan pikirannya, mencurahkan uangnya, waktunya. Kurbatun iku koyok kurbah. Kurbah niku mendekatkan diri kepada Allah. Makanya uang niku Mas, torekot jalan menuju Allah itu banyak. Ana sing wong torekote zikiran, istighosahan, wiritan, itu termasuk jalan menuju Allah. Thariqah itu. Thariqah itu banyak. Mengajar itu juga thariqah menuju Allah, karena sama-sama menuju Allah semuanya.
sampean belajar, ngaji, sinau, sekolah, serius, itu thariqah, sama juga. Nggih. Masih sampean gak baiat dengan mursyid, sampean sinau temenan, ngaji temenan, belajar temenan, jadi wong alim, jadi wong pinter, iku thariqah. Sama. Sama. Nggih. Karena apa? Semuanya berjalan menuju Allah Ta'ala. Tapi ada juga yang harus meniti jalan dengan seorang mursyid. Nah, ini nanti kalau sampean sudah waktunya bisa jalan nggih. Jadi baiat kepada seorang mursyid untuk diberikan petunjuk jalan menuju Allah. Karena jalan menuju Allah Ta'ala ini harus ada mursyidnya, ada penunjuknya. Kalau tidak ada mursyidnya, maka kamu akan tersasar. Contohnya wong ngaji, sekolah, boleh ilmu, gak ada guru nih, piye kesasar. Akhirnya dia memahami materi ini berdasarkan otodidak. Nah, otodidak itu kan potensinya ada, kesalahannya ada pasti. Ngerti otodidak ya, belajar dewe. Nah, pasti ada potensi kesalahan. Tapi kalau sampai diajari, diarahkan guru, ustadz, maka selamat, akan sampai pada tujuan. Kan ngerti ya? Wa ta'limuhu utawi ngajari ilmu liman maring wong la ya'lamu kang ora ngerti sapa man hu ing ilmu. Mengajarkan kepada orang yang tidak tahu ilmu, shadaqatun iku rupa sedekah. Jadi sampean ngulang nggih, ngajari orang lain, ngajari masyarakat, ngajari keluarga, ngajari konco, ngajari tonggo sing gak ngerti, apalagi itu ilmu agama, maka mengajarinya itu adalah merupakan sedekah. Jadi sedekah itu mas gak kudu gawe duit, ora kudu gawe jajan, ora kudu gawe sesuatu yang bernilai. Mengajarkan ilmu itu adalah juga merupakan sedekah. Nggih. Ilmune disedekahno, aja ditumpuk terus, tapi disedekahno ning gone wong liya sing durung ngerti. Nggih. Semoga wonten manfaate kang kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.